Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang dirahmati Allah, semoga hari ini adalah hari yang berkah sehingga kalian semua diberikan kesehatan yang cukup, kemudian diberikan rasa senang dan bahagia untuk menjalankan aktivitas hari ini. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Anak-anakku kelas 11 yang dirahmati Allah, masih mempelajari terkait dengan kemuliaan berilmu. Tetapi pada kesempatan yang baik ini kita akan mengupas beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisam bin Ammar qala haddatsana Hafs bin Sulaiman qala haddatsana Katsir bin Shinzir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin wa wadi'al ilmi inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jauhar wa lu'lu'a waz zahab. Telah bercerita kepada kami Hisab bin Ammar dari Hafs bin Sulaiman, dari Katsir bin Shinzir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah telah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya bagikan memakaikan intan, permata dan emas kepada binatang babi. Anak-anak kelas 11 yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut dapat kita pahami sebagaimana telah diketahui bahwa menuntut ilmu merupakan kebutuhan asasi pada setiap individu manusia, tidak terkecuali tua ataupun muda, besar maupun kecil. Mereka semua dikenai beban atau taklif untuk mencapainya. Bagaimana mungkin seseorang tidak butuh ilmu padahal dia sudah mengetahui kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Pastinya tidak, ya. Karena kita ketahui pada minggu yang lalu bahwa syarat daripada kebahagiaan hidup kita di dunia ini adalah ilmu. Kalau kita ingin sukses di akhirat, bahagia di akhirat juga kuncinya adalah dengan ilmu. Kalau ingin sukses keduanya dan bahagia keduanya, maka harus menggunakan ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Ada peribahasa long life education atau menuntut ilmu sepanjang masa. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari tiang lahat sampai mulai dari lahir, turun dari bandulan sampai kepada turun di liang lahat. Adalah semuanya karena ilmu sangat kita butuhkan. Untuk itu perlu kita kiranya diperjelas bahwa hukum menuntut ilmu itu adalah berbeda-beda, tergantung dari kondisi setiap orangnya. Begini, umpamanya hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka bagi yang lainnya hukumnya adalah menjadi sunnah. Terkadang hukum mencari ilmu ini juga menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melaksanakan ibadah atau mengerjakan muamalah, maka dia wajib mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah dan melaksanakan muamalah tersebut. Sebagaimana ilmu bagaimana tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, maka ini adalah fardu ain. Adapun ilmu yang lainnya yang tidak akan dilakukan saat itu, maka tetaplah hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu, setiap pencari ilmu harus menyadari bahwa dirinya sedang melaksanakan amalan yang fardu kifayah ketika mencari ilmu, agar dia memperoleh pahala mengerjakan yang fardu sembari memperoleh ilmu. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dia adalah jihad di jalan Allah. Terutama pada zaman kita sekarang ketika kerusakan mulai tampak di tengah masyarakat dan menyebar secara luas, dan ketika kebodohan mulai merata dari kalangan orang yang mencari fatwa tanpa ilmu, dan ketika perdebatan menyebar di kalangan manusia. Tiga hal ini mengharuskan kita agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kita tahu bahwa beragama itu tidak hanya cukup dengan taklid buta, tidak hanya cukup dengan melakukan rutinitas dengan tanpa landasan keilmuan. Ini akan menjadi kering dan gersang sekali. Maka dari itu, literasi, pengetahuan,
pemahaman secara mendalam, tentunya ini akan bisa memberikan pemahaman yang lebih. Kemudian ketika kita beribadah atau mengamalkan suatu amalan, kita akan betul-betul bisa meresapi, bisa memahami, dan pada akhirnya ini akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 11 yang dirahmati Allah, berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Asim Ad-Dhahhak ibnu Makhlad akhbarana Al-Auza'i hadatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsyah an Abdullah bin Amr wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israila wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat atau Al-Quran, dan kisahkanlah hal-hal terkait dengan Bani Israel, dan itu tidak masalah. Dan barang siapa berbohong dengan menyadarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya adalah di neraka. Anak-anakku, dari hadis ini dapat kita pahami betapa orang itu menyampaikan ilmu itu tidak harus nunggu dirinya sempurna, tetapi apa yang dimiliki maka itu adalah yang wajib untuk disampaikan kepada orang lain, walau ayatan, meskipun hanya satu ayat yang dia miliki. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau di dunia ini seseorang memberikan peringatan kepada orang lain, menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu nunggu dirinya sempurna, niscaya tidak akan pernah ada nasihat di dunia ini. Karena hakikatnya tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu kita memiliki kapasitas yang berbeda, dan kita diperintahkan untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang berbeda pula, tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian selebihnya hadis ini menganjurkan kepada umat Islam untuk beberapa hal. Yang pertama, berdakwah dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meskipun satu ayat. Yang kedua, hadis ini juga memberitahukan kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel. Jadi memakai hadis-hadis Israiliyat itu tidak masalah, asalkan tidak berkenaan dengan masalah hukum, tetapi masalah-masalah fadhailul a'mal misalkan. Karena asalkan kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Jadi kita tahu kan hadis-hadis Israiliyat itu salah satu hadis yang lemah, dan itu boleh dipakai tetapi hanya terkait dengan fadhailul a'mal. Tetapi kalau terkait dengan hukum halal haram tidak boleh menggunakan hadis-hadis Israiliyat. Ketiga, pemalsuan sunnah yang muncul pada masa Nabi membuat beliau memperingatkan kepada sahabat tidak membuat-buat kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Dan Nabi Muhammad mengancam bagi mereka yang melakukan kebohongan atas nama beliau dengan balasan akan dimasukkan ke dalam neraka. Booking neraka dulu. Jadi kalau kita berbohong, kemudian kita mengakukan ini kata Rasulullah begini, padahal itu bukan kata Rasulullah, maka berarti kita sudah booking neraka. Hal ini juga berarti bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam memperlakukan hadis Nabi Muhammad SAW. Harus diteliti betul, ini memang hadis kebenarannya. Jadi tidak boleh hanya asal mencomot hadis padahal belum tahu kebenarannya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, dan semoga kita semuanya di dalam mempertanggungjawabkan ilmu atau keilmuan itu harus betul-betul secara kredibel bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita asal comot padahal belum tahu keabsahan, validitas ataupun kemuktamatan daripada apa yang kita sampaikan. Jangan sampai diri kita ini termasuk orang-orang yang sudah booking neraka dulu.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.